Ntar dari sisi polisi, barangkali dari pihak Polres Sleman punya kepentingan bahwa jangan sampai kemudian terjadi vigilante. Bahwa dengan dalih sayang istri, atas nama melawan kejahatan, maka seolah-olah masyarakat boleh melakukan aksi main hakim sendiri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Bikin Terang bersama saya Fazilah Kainisa dan juga tentunya Mas Gaib. Dan kita kali ini mau bahas sesuatu yang lagi viral nih Mas Gaib ya. Biar terang. Biar terang benar, yang soal ketidakadilan, ketidakadilan. Dan ramai di media sosial. Benar, ramai banget di media sosial. Jadi ada yang nyontoin, tiba-tiba ada orang perempuan gitu di jambret. Jambret. Terus ada orang mau lari, mau nolongin, nggak jadi. Loh, Mas kok nggak mau nolongin saya? Ntar sih jadi tersangka. Dan itu yang nonton ribuan orang. Gitu. Benar. Jadi mereka khawatir kalau mereka bantuin nanti dikejar, kemudian yang malingnya atau jambretnya jatuh, meninggal, mereka jadi tersangka. Nah, sekarang kita tanya nih ke langsung Mas Reza Indragiri. Jambret. Mas, kasus langsung aja ya kita. Memang viewers sudah pasti tahu saya siapa. Oh, udah pasti tahu dong. Reza Indragiri udah pasti tahu. Gak apa kita kenalin lagi aja. Iya, kayak kurang pede kayaknya. Kurang pede. Orang tuh kalau di Google tuh ya, pakar psikologi forensik, keluarnya Reza Indragiri. Bener nggak ada yang lain gitu. Yang kadang suka beda sendiri ininya, analisanya. Tapi kita taunya bener setelah beberapa tahun, ya bener juga nih Reza ngomong. Terima kasih Mas Reza Indragiri, ahli psikolog forensik. Terima kasih Mas Gaib, Bazila, terima kasih. Udah mau bikin terang. Ya, Mas, ini langsung aja kita ke kasus yang di Sleman. Ada seorang suami yang melihat istrinya di jambret, kemudian dia kejar dengan mobil, kemudian jambretnya nabrak tembok, kena pepet-pepetan sedikit, kemudian meninggal dunia di tempat, dan si suami dijadikan tersangka. Ya. Setelah itu viral, masyarakat merasa ada ketidakadilan di sini. Nah, bagaimana menurut Mas Reza situasi yang pelik ini, yang sebenarnya udah ada beberapa kejadian sebelumnya? Pada dasarnya saya berpikir jangan-jangan memang dua belah pihak sama-sama punya kepentingan ya. Kepentingan dari pihak suami, Mas Hogi ini apa? Kepentingannya ya, dia ingin menunjukkan kepada muka seluruh umat manusia bahwa saya adalah orang yang mengasihi istri saya. Dan saya juga punya kepentingan untuk meyakinkan semua bahwa kami ini adalah korban. Ini korban sempurna nih. Ada korban primer yaitu istri saya, korban sekunder adalah saya dan anak-anak. Serta korban tersier, siapa itu? Ya masyarakat yang selama ini juga barangkali sudah berulang kali jadi korban aksi kejahatan jalanan, tapi kemudian tidak tertangani oleh otoritas penegakan hukum. Itu kepentingan dari sisi Mas Hogi. Sementara dari sisi polisi, barangkali dari pihak Polres Sleman punya kepentingan bahwa jangan sampai kemudian terjadi vigilante. Bahwa dengan dalih sayang istri, atas nama melawan kejahatan, maka seolah-olah masyarakat boleh melakukan aksi main hakim sendiri, vigilante. Jadi barangkali sekali lagi, kenapa kemudian polisi menersangkakan Mas Hogi dengan pasal 310 dan 311 adalah karena dalam rangka menghentikan kemungkinan terjadinya vigilante itu. Oke, lalu apa bedanya main hakim sendiri sama pembelaan? Apakah ada garis pembedanya? Poin bagus. By default, secara normatif, apalagi di ruang publik, kita tidak boleh dong berkompromi terhadap aksi main hakim sendiri. Nggak boleh dong, nanti akan ditangkap oleh publik secara keliru kan. Tetapi pertanyaan relevan adalah kemudian lantas bagaimana kita membedakan mana ini main hakim sendiri dan kemudian mana ini membela diri begitu ya. Kita kasih nama dulu yuk, kita samakan persepsi dulu nih. Kan tadi Mas Gaib sudah cerita nih, ini awalnya adalah seorang suami yang mau bela istri. Kenapa sih sampai sang suami mau bela istrinya? Kalau Mas Gaib berada dalam situasi seperti itu, apa perasaan Mas Gaib? Perasaan saya, ngelihat istri di jambret. Istri dijahati begitu? Marah. Skala 0 sampai 10, marahnya di mana? 9,5. 9,5. Jadi sudah hampir maksimal. Udah hampir maksimal. Ya. Tanya lagi ya. Tanya. Kameramen. Udah punya istri belum? Alhamdulillah belum sih. Udah punya istri. Mas punya istri. Iya punya istri. Punya istri. Mas, kalau
menyaksikan dengan mata kepala sendiri, siang bolong, istri dijahati begitu di tempat terbuka, apa perasaannya? Ya kesel sih. Kesel? Iya, kesel terus kesel banget lah. Oh, kesel banget, oke. Kalau saya marah dia kesel banget. Iya. Ya, kesel. Skala kesel bangetnya 0 sampai 10 berada di mana? 10 lah. 10 lebih tinggi masih lagi dong. bawah nih. Satu lagi. Furqan. Mas Furqan Saya nih. istri ya nih. Udah punya istri, saya lihat foto profilnya udah Iya, punya iya. istri. Sorry. Kalau dalam situasi serupa, apa perasaannya? Marah pasti marah. 0 sampai 10? Refleks plus 10 lah. 10, oke. Nah, sekarang kita namai nih. Oke. Kalau sang suami dalam kurung para laki-laki punya perasaan yang mirip nih semua, itu istilahnya adalah heat of passion. Kita Indonesia kan ya, darah naik ke ubun-ubun. Ya. Puncak gelegak emosinya para suami. Heat of passion. Berarti sang terdakwa akan mencoba menunjukkan ke hakim, perbuatan saya ini dilatar belakangi karena darah saya sudah naik ke ubun-ubun. Heat of passion. Apakah hakim akan menerima itu atau akan menolaknya? Tentu harus diuji. Karena ruang sidang pada dasarnya adalah proses ujian. Nah, dari Khazanah Psikologi Forensik ada 5 tahap yang harus dilalui. Untuk sampai pada sebuah simpulan, untuk sampai pada sebuah putusan, terima atau tolak. Klaim itu. Klaim heat of passion itu. Dimulai dari tahap pertama yaitu memastikan dulu kita punya kesamaan persepsi ini. Ini kita bicara peristiwa apa? Peristiwa provokatifnya apa? Penjambretan. Oke, clear ya? Tahap pertama selesai. Tahap kedua, hakim akan melakukan appraisal, memperhitungkan bagaimana sesungguhnya sang terdakwa ini menilai apa yang dia yakini sebagai penjambretan itu. Karena penjambretan di kepala saya, penjambretan di kepala jaksa, penjambretan di kepala hakim, itu boleh jadi berbeda satu sama lain. Dari situlah hakim akan mencoba mengecek, coba ceritakan. Dalam situasi penjambretan itu posisi mobilnya di mana? Posisi motor jambretnya di mana? Posisi istri di mana? Dan seterusnya dan seterusnya. Ujung dari tahap kedua pengujian ini adalah hakim akan menyimpulkan di lubuk hati mereka. Ini terdakwa ini penilaiannya terhadap situasi penjambretan itu memang realistis atau overdosis. Oh. Itu dulu. Iya. Tapi tidak dikatakan ya, oke ini kayaknya berlebihan. Dia berkata dalam dirinya Dia dia. berkata-kata Oke. dalam hatinya. Oh, ini kayaknya terdakwa berlebihan nih. Oh, ini terdakwa sepertinya penilaiannya tidak sesuai dengan situasi ini. Seperti itu ya. Oke, masuk ke tahap ketiga. Dieksplorasi sekarang apanya? Kalau tadi kan pengindraannya, sekarang masuk eksplorasi ke emosinya. Kurang lebih seperti inilah. Ternyata terdakwa emosinya menggelegak sampai ke ujung kepala. Karena dia ngelihat langsung. Iya. Melihat langsung, oke. Selesai tahap ketiga, masuk ke tahap keempat. Tapi ada dasar teori. Dasar teori dulu. Kalau emosinya sedemikian membumbung, semestinya rasionalitasnya akan anjlok turun. Nggak mungkin berbarengan. Pasti salah satu naik, salah satu akan turun. Sekarang kita cek terdakwa. Kalau misalnya Mas Hogi duduk di kursi terdakwa, mari kita takar. Sebelum terdakwa melakukan pengejaran terhadap penjambret, apa yang dilakukan oleh terdakwa terlebih dahulu? Dari pemberitaan nih, yang saya simak, ada versinya begini. Ternyata Mas Hogi mengecek istrinya terlebih dahulu. Berarti dia sempat mempertimbangkan secara rasional, ada opsi yang harus dia pilih. Saya akan mengejar penjambret, atau saya memilih melihat istri saya dulu. Dengan dua opsi semacam itu, ternyata Mas Hogi memilih bahwa saya harus lihat istri terlebih dahulu. Setelah istri dipastikan kondisinya baik-baik saja, barulah Mas Hogi melakukan pengejaran. Pertanyaan, ketika melakukan pengejaran itu sebetulnya targetnya apa sih? Seandainya Mas Hogi berhasil menghentikan penjambret, apa sih yang akan dia lakukan? Dia katakan, ada versi begini. Tidak ada keinginan Mas Hogi untuk menabrakkan mobilnya. Jadi keinginannya apa? Mengambil tas. Berarti dalam situasi pengejaran itu lagi-lagi Mas Hogi sanggup untuk memilih tujuan apa yang akan saya capai. Bukan tujuan ini, tetapi tujuan yang itu. Lagi ada versi tambahan. Di dalam kendaraan itu Mas Hogi itu sudah memperhitungkan, saya punya mobil. Berarti mobil merupakan sumber daya atau kekuatan yang saya punya. Sewaktu-waktu terjadi konfrontasi dengan penjambret itu. Iya. Kan penjambret bawa cutter. Cutter dibandingkan dengan mobil, kalaulah terjadi benturan,
Lebih dahsyat yang mana? Mobil. Lebih dahsyat mobil. Oke. Nah, sekarang mari kita simpulkan. Ngakunya marahnya 9,5. Iya. Ngakunya keselnya 10. 10. Ngakunya marahnya 10. Tapi ternyata pada saat yang sama rasionalitasnya bekerja secara optimal. Jadi benarkah orang ini klaimnya bahwa darahnya sudah naik ubun-ubun? Benarkah marahnya sedemikian menggelegak sampai melumpuhkan akal sehatnya? Benarkah klaim heat of passion itu? Berarti meragukan. Tahap kelima, ya memang kita tahu, akhirnya terjadi benturan sedemikian rupa. Kekerasannya terjadi di situ. Tapi pada poin ketiga dan poin keempat, ternyata sudah mulai terjadi korslet. Pada tahap pengujian, tahap ketiga dan keempat sudah mulai tidak sinkron. Kalau situasinya seperti ini, bacaan hakim seperti ini, maka hitung-hitungan saya, klaim terdakwa bahwa dia diamuk oleh amarah itu, katakanlah klaim murka itu, naik pitam itu, akan tertolak. Akan tertolak. Jadi, maaf kata ini, upaya membela diri terdakwa dengan klaim bela diri, dengan klaim bela istri, karena darahnya sudah sedemikian tinggi, itu akan ditolak oleh hakim. Karena dianggap perbuatannya ternyata tetap disertai dengan rasionalitas yang memadai. Saya sebagai ketua GBI, Gerakan Bela Istri, Iya. agak nggak setuju memang Betul. saya ini. Hati kita sepertinya berontak. Iya. Ya, tetapi sekali lagi, hakim kan tidak akan secara a priori mengatakan iya atau tidak. Tapi harus lewat proses pengujian, pembuktian, tahap demi tahap. Setuju atau tidak setuju urusan lain. Tapi paling tidak, putusan hakim menerima ataukah menolak adalah putusan yang terukur. Oke, berarti hukum bisa melihat secara manusiawi ketika misalnya alasan hot claim tadi ya yang Nah, begini. darah tadi. Sebenarnya belum selesai. Per detik ini maka kira-kira putusan hakimnya apa? Salah kan? Betul kan? Terdakwa bersalah kan? Karena strategi pembelaan dirinya kan ternyata terpatahkan. Iya. Berarti putusannya adalah Anda bersalah. Namun jangan lupa, sesaat sebelum hakim mengetukkan palunya, ada satu hal lagi yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Yaitu unsur pembenar dan unsur pemaaf. Karena ada satu tahap kecil ini, tapi bisa berpengaruh signifikan. Ibaratnya Lionel Messi, dia bisa mengubah ritme pertandingan. Iya, iya. Nah, kalau ternyata hakim menemukan adanya unsur pembenar atau unsur pemaaf, maka bunyi putusannya akan kurang lebih begini. Saya sederhanakan saja Iya, ya. iya. Benar loh, saudara itu terbukti loh. Melakukan pidana itu terbukti. Dalih saudara bahwa saudara tidak bisa berpikir jernih karena diamuk oleh amarah. Itu maaf ya, itu penilaian yang berlebihan. Namun jangan khawatir, walaupun saudara terbukti melakukan pidana, tapi kami hakim menemukan adanya hal-hal yang mendorong kami untuk memaafkan saudara. Ada hal-hal yang kami temukan yang membuat kami hakim memutuskan untuk membenarkan perbuatan saudara. Atas dasar itu, kendati saudara sekali lagi terbukti sesungguhnya melakukan pidana, namun kami putus bebas. Itu bisa saja. Gitu. Jadi masyarakat, Mbak Zila dengan Mas Gaib, jangan buru-buru tergopoh-gopoh mengatakan, wah ini polisi prematur nih, polisi enggak. Nggak adil nih polisi ini. Tadi saya katakan, polisi sepertinya juga punya kepentingan agar ini tidak muabah nih. Iya. Agar tidak muabah aksi-aksi Main yang hakim bisa sendiri dianggap ya. sebagai main hakim sendiri. Tapi tenang saja, dalam pengertian masih ada proses di persidangan di ujung nanti itu yang memungkinkan bahwa orang-orang seperti Mas Hogi nanti ternyata akan diputus bebas oleh pengadilan. Mungkin